Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Fatimah Zahra dari kelas 1 SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa dan mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Dan kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian dari suatu kalimat yang menunjukkan pelaku, baik berupa orang, tempat, maupun benda. Sedangkan predikat biasanya berupa kata kerja, di mana predikat adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Kemudian objek. Biasanya objek berupa nomina, di mana objek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan suatu hal menjadi sasaran. Yang terakhir, keterangan. Keterangan biasanya berupa kata hubung atau konjungsi, di mana keterangan adalah kalimat penjelas yang menunjukkan sebab akibat, waktu, tempat, maupun tujuan cara. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif meliputi kesepadanan, kelogisan, keparalelan, ketegasan, kecermatan, dan kehematan. Adapun yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kemudian kelogisan yang dimaksud adalah ide yang ada di dalam kalimat yang dapat diterima oleh akal, dan kelogisan dalam sebuah kalimat ditandai dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Keparalelan disebut juga dengan kesamaan atau kesejajaran. Jadi, jika bentuk pertama menggunakan verbal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan verbal. Begitu pula dengan yang menggunakan ungkapan nominal. Ketegasan yang dimaksud adalah penekanan pada ide kalimat. Kecermatan yang dimaksud adalah sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Sementara kehematan yang dimaksud adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu, selagi tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif meliputi penggunaan ejaan yang disempurnakan, susunan kalimat yang sistematis, tidak bertele-tele atau boros kata, dan tidak ambigu. Penggunaan ejaan yang disempurnakan menjadi kaidah utama dalam penulisan sebuah kalimat karena menjadi ketentuan dasar dalam menyusun suatu karya tulis. Susunan kalimat sistematis yang dimaksud yaitu yang mengandung unsur-unsur kalimat yang baik dan benar, serta sederhana dan juga mudah dipahami bagi para pembaca. Tidak bertele-tele atau boros kata yang dimaksud adalah menggunakan kata-kata yang hemat dan menggunakan kata yang diperlukan saja. Tidak ambigu yang dimaksud adalah memiliki makna yang jelas, dan cara supaya kalimat tidak ambigu yaitu saat menyusun dibuat ringkas dan sederhana. Selain itu juga mengikuti panduan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tujuan utama penggunaan kalimat efektif adalah untuk menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Manfaat utama kalimat efektif yaitu untuk membantu proses komunikasi menjadi lebih efektif. Adapun beberapa tujuan lain dari kalimat efektif yaitu menyampaikan pesan dengan makna yang diinginkan pembaca, penyampaian gagasan secara tepat, pesan yang disampaikan lugas atau sederhana, dan pesan tidak menimbulkan salah arti. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif yaitu menghemat penggunaan kata, waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami, dan mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif.
Kalimat tidak efektif disebut juga nominan persamaan kata itu. Kalimat efektifnya persamaan kata disebut juga sinonim. Kemudian, Jakarta adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektifnya, Jakarta merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Kemudian, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Kalimat efektifnya, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.